Dapat tak? Laula as-siratun nabawiyah. Sini Pak. Nih. Alinea keberapa Pak? Nih. Laula. Baris ketiga dari alinea. Baris ketiga dari alinea keempat. Laula halaman berapa Pak? 11. Halaman 7 balik. Baris ketiga pojok kiri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Laula. Jadi ini hikmah dari dipelajarinya sirah nabawiyah dari sisi metodologi ilmiah. Apa hikmahnya terhadap umat dari sisi teori keilmuan? Laula, kalaulah tidak ada as-siratun nabawiyah, sirah nabawiyah, kalau tidak ada kajian sirah nabawiyah, pengajian ada tak? Enggak dapat. Kalaulah tidak ada kajian sirah nabawiyah, allati yang wajadu orang-orang muslimin mendapati anfusahum diri-diri mereka itu amama daruratin diniyah, di hadapan keharusan agama, tahmiluhum ala tadwiniha tadwinan sahihan, yang mendorong mereka menyusun sirah nabawiyah dengan penyusunan yang benar. Jadi ala nahwi la yushawwibuha wahmun wa la yatasalsalu ilaiha khalatun aw iftira'un. Atas satu arah yang tidak mencampuri sirah nabawiyah itu wahmun, dugaan, wala, dan tidak yatasallalu, ya, bukan yatasallalu, tidak memasuki kepadanya khalatun, ya, campuran kebohongan, aw iftira'un, atau berita bohong. Jadi kan kemarin sebelumnya sudah kita bahas, Islam ini kita ini memiliki satu cabang ilmu riwayah, ilmu untuk menentukan ini berita benar apa tidak. Dari mana? Dari orang yang menceritakan melalui sanad. Ini ada cerita begini, oh benar nggak? Lihat yang menceritakan, si anu dapat dari si anu, dari si anu. Itu ada nggak yang orang-orang yang tidak bisa dipercaya? Kemudian dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Nah, jadi itu salah satu hikmah juga ketika kita belajar sirah nabawiyah, ini benar atau tidak, salah satunya dengan metode meneliti jalur-jalur datangnya riwayat tersebut. Dzalika li'annahum 'alimu anna sirata sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu yaitu maksudnya perkataan musannif di atasnya wajadu anfusahum. Jadi hal itu maksudnya ketika orang muslim itu mendapati mereka tuh harus secara agama melakukan satu kajian untuk menyusun sirah nabawiyah yang benar. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu alimu, tahu, yakin, anna sirata sayyidina Rasulillah, bahwasanya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka kok mengharuskan menyusun sirah nabawi? Karena kita ini tahu sirah nabawi wa sunnatahu, dan sunnahnya Rasul, huma, keduanya itu, al-miftahu, adalah kunci. Kenapa umat Islam itu kok semangat menyusun sirah nabawi dengan berita yang sahih, dengan jalan yang sahih, merangkum sunnah-sunnah Rasul? Karena keduanya itu miftah, kunci, dafi'ul yaqin, yang mendorong, kunci al-awwal,
Kunci pertama, li fahmi kitabillah, untuk memahami kitab Allah. Tak mungkin kita dapat faham kitab Allah kalau tak mengetahui secara mantap perjalanan hidup Rasul dan sunnah Rasul. Nah gitu. Al-Quran hanya memerintahkan kita mengerjakan sholat. Dari mana kita tahu zuhur itu 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4, subuh 2? Dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian huma, sirah nabawi dan sunnah Rasul itu an-numuzajul asma, adalah percontohan yang tinggi li kaifiyati tatbiqihi wal amali bihi, percontohan tinggi untuk cara menerapkan kitab Allah dan cara beramal dengan kitab Allah. Jadi kita tuh kalau boleh kita bilang harus benar-benar faham tentang sejarah Rasul dan sunnah-sunnah Rasul. Fakana an-nahadha bihim dafi'ul yaqin, maka menjadilah bahwa bangkit pada orang-orang muslim itu apa? Dafi'ul yaqin, pendorong keyakinan binubuwati Rasulillah, dengan kenabian Nabi Muhammad. Jadi kalau kita belajar sirah itu, belajar sunnah Nabi, semakin bangkit keyakinan dengan kenabian Rasul. Nah gitu. Semua umat Islam percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Tapi kalau semakin kita belajar sirah, akan semakin mantap keyakinan itu. Nah gitu. Semakin mantap dengan belajar sirah. Wa bi anna al-Qur'ana kalamullah, dan dengan bahwasanya Quran itu adalah kalam Allah. Dengan belajar sirah dan sunnah kita semakin mantap yakin Quran itu kalamullah. Kan gitu kan? Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat waktu. Itu bahwa apa, dekat waktu bulan apa? Langit apa namanya? Bulan terbelah ya. Telah dekat masa di mana bulan itu terbelah. Ternyata di zaman Rasul pernah bulan itu terbelah dan telah terbelah bulan maksudnya. Zaman Rasul pernah terbelah bulan. Dari mana kita tahu? Belajar sirah. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Nah, itu dia artinya. Wa bi annahum, dan bahwasanya mereka yahmiluna, membawa mas'uliyatul amal, tanggung jawab amal bimuqtadahu, dengan tuntutan kalamullah. Jadi kita bisa mengamalkan tuntutan kalam Allah secara benar tentu dengan belajar sirah, belajar sunnah. Maka jangan bosan mengkaji sirah Nabi dan mengkaji sunnah Rasul. Wa anna Allaha muhasibuhum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan memperhitungkan ala dzalik, atas itu amal, hisaban daqiqan, dengan hisab yang teliti. Nahadha bihil yaqin, maka bangkit dengan orang muslim apa, keyakinan, bikulli dzalik, dengan semua itu, dengan apa, Rasul itu adalah Nabi Allah, Quran kalamullah. Kemudian di akhirat kita akan apa, kewajiban kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab ila tahammuli aqsal juhdi, sampai kepada menanggung seberat-berat beban, fi sabilil wusul ila manhajin ilmiyin, dalam jalan, pada jalan sampai kepada metode ilmiah. Tuhsanu fihi, dijaga pada metode itu, haqa'iqus sirati was sunnatin nabawiyatil mutahharah, hakikat-hakikat kebenaran-kebenaran sirah dan sunnah Nabi yang suci. Nah, jadi dari belajar sirah, tentu yang kita inginkan sirah itu sirah yang benar,
Maka bagaimana supaya sirah itu dipastikan benar? Harus ada metode ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Itu maksudnya. Wa inna ma'aksud, dan hanyalah aku maksudkan bil manhajil ilmi, dengan manhaj ilmi itu, metode ilmi tadi, ilmiah tadi apa? Qawaidah mustalahal hadis, kaidah mustalahal hadis. Wa ilmil jar wa ta'dil, ilmu jar wa ta'dil. Ini ilmu-ilmu tentang riwayat semua nih. Fa minal ma'lum, dari perkara yang sudah diketahui, ya, anna dzalik, bahwasanya kaidah-kaidah itu innama wujida awalan, hanyalah didapati itu kaidah pertama-tama li khidmati sunnatil mutahharah, untuk melayani pengajaran sunnah Nabi yang disucikan. Allati la budda an takuna siratun nabawiyatul ammah qa'idatan laha, yang mesti sirah nabawiyah yang umum itu menjadi kaidah bagi sunnah. Jadi semestinya kita fahami sirah nabawi itu bagian dari sunnah. Jadi mengkaji sunnah dengan kaidah-kaidah sunnah, mesti juga kita menjadikan sirah nabawi itu sebagai bagian dari pengkajian itu. Nah, gitu. Thumma innahu, kemudian itu keadaan asbaha ba'da dzalika manhajan li khidmati tarikh umuman. Jadilah setelah itu apa namanya? Setelah pandangan terhadap sunnah, ya kan, menjadikan metode setelah kita memandang kepada sunnah dengan metode ilmiah, maka jadilah manhaj yang digunakan untuk belajar sunnah itu, sirah nabawi itu, untuk mengajar untuk meneliti sejarah secara umum. Jadi ternyata faidah metode ilmiah pengajaran sunnah Nabi, sirah nabawi digunakan juga untuk metode mengetahui kebenaran sejarah secara umum. Nah, gitu. Wa mizanan, dan timbangan litamyizi haqaiqihi, membedakan kebenaran-kebenaran sejarah-sejarah, anil abatil, dari yang batil-batil, allati qad tu'allaqu bihi, yang digantungkan dengan sejarah-sejarah itu dengan perkara-perkara batil tersebut. Jadi kalau kita belajar sejarah tidak punya metode ilmiah, maka semua sejarah dimakan. Mau benar mau salah dimakan. Sampai ada kita dengar dulu sebagian keyakinan masyarakat itu yang namanya Lailatul Qadar itu sejenis makhluk. Gitu. Datangnya sebentar, setelah itu pergi. Nah, siapa yang tak dapatlah dia, gitu. Kenapa? Karena mengetahui sesuatu yang datang dari sebuah berita itu tidak digunakan metode ini benar apa salah. Termasuk juga dengan berita yang ada di Facebook, ya kan? Jadi jangan semua link yang di-share oleh orang itu pasti benar. Nah, bisa jadi link itu link siluman, kan itu kan? Entah dari mana asalnya. Kalau kita belajar sunnah, maka kita bisa memilah ini benar atau salah. Tabayyana laka min hadza, maka jelaslah bagimu dari ini penjelasan, anna kitabatas siratin nabawiyah, bahwasanya penulisan sirah nabawi, kanatil bawabatal aridatal hammata, adalah pintu utama yang luas, yang penting, allati dakhala minha, yang masuk daripadanya, al-muslimun, orang-orang muslim, ila dirasati tarikhi wa tadwinihi umuman, masuk orang muslim kepada mempelajari sejarah dan penyusunan sejarah secara umum. Jadi banyak faedah, ya. Wa anil qawaid al-ilmiyah, dan bahwasanya kaidah ilmiah, allati ista'anu biha, yang mereka meminta bantuan dengannya, li dhabtir riwayat, untuk meneliti riwayat-riwayat, wal akhbar, dan berita-berita. Hiya dzatuha, dia kaidah itu zatnya,
al-qawaidul lati adalah kaidah-kaidah yang abda'atha uqulul muslimin, yang menciptakannya akal-akal orang muslim. Syu'uran, karena perasaan perasaan sadar, minhum dari orang muslim tuh, bil hajatil masah, dengan hajat yang bersangatan, ila hifzi, kepada menjaga masadiril Islam, sumber-sumber Islam, wayana bi'ihil ula, dan sumber-sumber mata airnya yang pertama, min ayyusibaha, dari masuk terhadapnya, ayyudakhilin, yang manapun dari perkara yang datang dari luar, yu'akiruha, yang akan mengeruhkannya. Jadi artinya sebenarnya kita ulangi, mempelajari sunnah dan sirah nabawi itu menghasilkan satu kaidah besar, yang dengan itu bisa ditimbang semua perkara itu benar atau salah pada masa yang akan datang. Baik, mau tak paham, paham aja lah, ya. Nah, gitu. Karena ngantuk namanya. Baik, demikian, ini masih muqaddimah, ya. Muqaddimahnya sekitar 10 lembar lagi. Nah, jadi harus kita selesaikan muqaddimah gitu, supaya waktu belajar ini paham kita gitu. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.